Nur Sakiba. Saya mahasiswi PJJ Komunikasi dengan kode kelas KM 402. Dosen pengajarnya Ibu Rosana SSM Ikom. Mata kuliah Manajemen Public Relation. Saya di sini ingin membuat video untuk tugas UAS mata kuliah Manajemen Public Relation ini. Kita hidup di dunia yang semakin rentan. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan degradasi alam telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup kita. Tapi di tengah tantangan ini, harapan masih ada jika kita semua mau bergerak bersama. Perusahaan kami menyadari bahwa keberlanjutan bukan hanya sebuah tren, melainkan tanggung jawab moral dan sosial. Maka lahirlah sebuah inisiatif strategis dari Divisi Public Relation Green Future Initiative. Pendahuluan. Mengapa Green Future Initiative? Green Future Initiative merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam merespon tantangan lingkungan global. Program ini bertujuan memperkuat citra perusahaan sebagai organisasi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga peduli terhadap planet yang kita tinggali bersama. Kita percaya setiap perusahaan memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Inilah saatnya kita tidak hanya bicara, tapi bertindak. Dunia kini menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Dari pencemaran udara, kerusakan hutan, hingga lautan yang dipenuhi plastik. Di balik semua itu, tersimpan satu pertanyaan penting. Apakah kita hanya akan diam atau mulai bertindak? Menjawab panggilan zaman ini, perusahaan kami melalui Divisi Public Relations memperkenalkan sebuah inisiatif strategis yang bukan hanya berbicara tentang perubahan, tapi menghadirkannya Green Future Initiative. Green Future Initiative bukan sekedar program corporate social responsibility. Ia merupakan strategi komunikasi menyeluruh yang bertujuan membangun citra perusahaan sebagai agen perubahan dalam isu lingkungan. Program ini lahir dalam kesadaran bahwa perusahaan tidak bisa hanya fokus pada keuntungan finansial saja, melainkan juga harus menjadi bagian dari solusi atas krisis ekologis global. Dengan menyinergikan kekuatan komunikasi, kolaborasi lintas sektor, serta aksi Green Future Initiative
menargetkan dampak yang berkelanjutan baik secara inti maupun eksternal. Nomor 1 yaitu judul kegiatan atau program PR, Green Future Initiative. Pendahuluannya dalam rangka memperkuat citra perusahaan sebagai organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Perusahaan melalui divisi Public Relation merancang sebuah program strategis bertajuk Green Future Initiative. Program ini lahir dari kesadaran bahwa tantangan lingkungan hidup semakin kompleks dan memerlukan kontribusi nyata dari berbagai pihak, termasuk perusahaan sebagai bagian dari masyarakat global. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi antara perusahaan, masyarakat, mitra bisnis, pemerintah, media, serta berbagai lembaga yang memiliki perhatian pada isu lingkungan. Nomor 2, komunikator perusahaan yang ditunjuk. Untuk mendukung kelancaran program, perusahaan menunjuk seseorang komunikator resmi, yaitu Dendi Iswarajati, yang menjabat sebagai Indonesia Green Investment Officer. Dendi memiliki pengalaman dalam mengelola program-program yang berorientasi pada investasi berkelanjutan, serta memiliki jejaring yang luas dengan berbagai stakeholder di bidang lingkungan. Diharapkan dengan kepemimpinan Dendi, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan efektif, terarah, serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nomor 3, target atau publik sasaran yang dituju. Program ini menyasar beberapa segmen publik strategis. Pertama adalah karyawan perusahaan sendiri, karena mereka adalah duta utama citra perusahaan di mata publik. Kesadaran karyawan akan pentingnya keberlanjutan akan membawa pengaruh positif pada cara mereka bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kedua adalah masyarakat umum, yang menjadi penerima manfaat langsung dari upaya pelestarian lingkungan. Ketiga adalah pelanggan, yang diharapkan semakin loyal karena melihat komitmen perusahaan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keempat adalah mitra bisnis, yang dapat diajak berkolaborasi dalam berbagai program CSR dan inovasi hijau. Kelima adalah media lokal dan nasional, yang berperan penting dalam menyebarluaskan informasi positif terkait program ini. Terakhir adalah pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di bidang lingkungan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan aksi nyata. Nomor 4, media yang digunakan. Agar pesan dapat menjangkau sasaran secara maksimal, perusahaan memanfaatkan berbagai jenis media, yaitu poin A, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn. Poin B, website perusahaan. Poin C, media cetak atau majalah. Poin D, media elektronik atau radio atau televisi. Poin E, event offline, seminar, workshop, kampanye lingkungan. Nomor 5, waktu pelaksanaan. Program Green Future Initiative direncanakan berlangsung dari tanggal 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025. Rentang waktu ini dipilih agar seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara optimal dan berdampak signifikan. Meski hanya berjalan kurang lebih 1 bulan, program ini dirancang sebagai langkah awal untuk inisiatif keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Nomor 6, strategi mengemas pesan. Agar pesan program dapat diterima dengan baik, perusahaan mengemasnya dengan pendekatan yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Slogan bersama menjaga bumi, mewujudkan masa depan hijau dipilih sebagai kalimat kunci yang ringkas namun syarat makna. Melalui slogan ini, diharapkan seluruh stakeholder merasa terpanggil untuk berkontribusi menjaga kelestarian bumi demi masa depan generasi berikutnya. Poin 7, tujuan atau goal yang ingin dicapai. Poin A, membangun citra perusahaan sebagai organisasi yang peduli lingkungan. Poin B, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Poin C,
memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Poin D, meningkatkan visibilitas perusahaan di media. Nomor 8. Strategi branding atau penguatan brand dilakukan. A. Melakukan kampanye media sosial yang terintegrasi dengan konten edukatif dan informatif tentang lingkungan. Poin B. Mengadakan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility seperti penanaman pohon, pembersihan sungai, dan seminar lingkungan. Poin C. Membuat kolaborasi dengan LSM dan komunitas lokal untuk program lingkungan. Poin D. Menggunakan endorsement dari figur publik yang peduli lingkungan. Nomor 9. Langkah-langkah untuk mengidentifikasikan masalah. Poin A. Melakukan survei dan riset untuk memahami persepsi publik tentang perusahaan. Poin B. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang relevan dengan operasi perusahaan. Poin C. Menganalisis feedback dari pelanggan dan mitra bisnis. Poin D. Melakukan audit media untuk mengetahui citra perusahaan saat ini. Nomor 10. Perencanaan atau pemrograman dilakukan. A. Menyusun rencana komunikasi yang detail, mencakup pesan kunci, target audiens, media yang digunakan, dan jadwal pelaksanaan. Poin B. Mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan dan media. Membuat timeline kegiatan dan membentuk tim kerja untuk masing-masing aktivitas. Poin D. Mengembangkan materi komunikasi seperti press release, artikel, video, dan infografis. Nomor 11. Langkah-langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi dilakukan. Poin A. Meluncurkan kampanye media sosial dengan konten yang menarik dan interaktif. Poin B. Mengadakan acara peluncuran program Green Future Initiative dengan mengundang media dan stakeholder. Poin C. Menjalankan kegiatan CSR secara berkala dan mendokumentasikan kegiatan tersebut untuk publikasi. Poin D. Menjalin komunikasi yang intens dengan media untuk memastikan liputan yang positif. Nomor 12. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan respon audiens di media sosial dan media lainnya. Poin B. Melakukan survei setelah program untuk mengukur perubahan persepsi publik tentang perusahaan. Poin C. Menganalisis coverage media untuk mengetahui tone dan sentimen berita. Poin D. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan kriteria, waktu, biaya, dan pencapaian tujuan. Melalui program Green Future Initiative, perusahaan berkomitmen untuk terus berkontribusi menjaga lingkungan, membangun reputasi yang positif, serta menciptakan hubungan harmonis dengan berbagai pihak terkait. Diharapkan, inisiatif ini tidak hanya berdampak pada peningkatan citra perusahaan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara karyawan, masyarakat, pelanggan, mitra bisnis, media, pemerintah, serta LSM, visi bersama menjaga bumi mewujudkan masa depan hijau. Bukanlah sekadar slogan, tetapi akan terwujud menjadi aksi nyata. Semoga proposal ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program public relation yang berorientasi pada keberlanjutan, serta menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.